Siap. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Cakai. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kalau saya lihat Bu Siti seperti sedang memikirkan sesuatu. Alhamdulillah Bu, saya sehat Bu. Tebakan Bu Cakai kok benar ya Bu. Sekarang saya lagi ada sedikit masalah ini Bu. Oh begitu. Kira-kira hal apa? Ada yang ingin Ibu sampaikan ya? Begini Bu ceritanya. Jadi pada saat pelajaran itu ada siswa yang kurang fokus menerima pelajaran seperti kayak melamun atau tidak memperhatikan gitu loh Bu. Ya memang sih tidak satu kelas, tapi ada beberapa anak yang atau ada satu anak lah yang tidak fokus, jadi membuat saya berpikir ini anak kenapa ya kayak gitu. Mungkin kebutuhan dasarnya apa ya yang tidak terpenuhi dari mereka sehingga mereka tidak fokus, Bu. Wah, Bu Siti sangat memperhatikan peserta didiknya ya. Bagus sekali Bu. Kalau boleh saya tahu, itu anak-anak kurang fokusnya kenapa ya Bu? Kira-kira gitu. Kalau saya perhatikan ya Bu, anak-anak itu melamun ketika saya menjelaskan. Jadi tidak memperhatikan dan kepalanya agak sering ditaruh di atas meja gitu Bu, seperti lemes gitu loh. Melihat dan memperhatikan itu membuat saya kasihan, bukannya saya marah atau kenapa, saya hanya kasihan saja Bu, kenapa itu anak lemes sekali, gitu Bu. Oh iya Bu, kalau menurut pengamatan Bu Siti sejauh ini ya, kira-kira anak tersebut tidak bersemangat dalam belajar karena faktor apa ya Bu? Kira-kira dulu gitu Bu. Nah itu Bu masalahnya, saya juga sedang mencari tahu sebabnya kenapa anak itu kurang bersemangat dalam belajar Bu. Murid yang kurang bersemangat dalam belajar itu mengambil perhatian saya, menjadikan saya ingin mencari tahu latar belakangnya, kenapa demikian Bu. Semoga dengan kita bercerita saya dapat menemukan akar penyebabnya ya Bu. Baik Bu, bolehkah Bu Siti bercerita bagaimana proses pembelajaran yang Ibu jalankan dari sejumlah siswa dalam satu kelas tersebut? Responnya bagaimana Bu? Ya Bu Cakai, setelah saya menyelidiki, saya menanyakan kepada anaknya, katanya belum sarapan dari rumah. Katanya kalau pagi orang tuanya pergi ke sawah dan tidak pernah membuatkan sarapan. Nah, sampai di sini saya baru paham kenapa anak tersebut tidak bersemangat. Jika saya belum sarapan, saya juga waktu mengajar kurang bersemangat ya Bu ya. Lah, saya saya itu orang tua, apalagi anak-anak ya Bu. Mereka bergerak lebih banyak, membutuhkan asupan nutrisi dan lebih banyak pula. Ya terbayang ya Bu, kalau setiap hari tidak pernah sarapan, pasti kan lemes ya Bu ya. Oh, begitu ya, Bu. Lantas, keadaan seperti apakah? Apakah setiap hari atau tertentu saja anak-anak tersebut itu seperti itu, Bu? Lebih seringnya seperti itu tuh terkadang dalam seminggu itu bisa 5 kali begitu Bu. Malah kalau semangatnya itu belum tentu satu minggu itu satu kali bersemangat Bu. Jadi lebih banyak melamunnya, kepalanya lebih sering ditaruh di atas meja dan seperti pikirannya itu sedang memikirkan kepingin cepat-cepat istirahat Bu dan cepat mau pergi ke kantin untuk membeli jajan. Melihatnya itu saya kasihan Bu, jadi mau marah gimana Bu, jadi hanya ya kasihan saja Bu. Oke, Bu Siti. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya, Bu, dari anak itu. Iya Bu Cekai. Jadi kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup
alias makan ya Bu, dan minum tidak terpenuhi khususnya di setiap pagi anak tersebut Bu. Sehingga akibatnya yang dipikirkan hanya mau pergi ke kantin dan mau beli jajan. Jadi saya tercerahkan kalau sudah tahu latar belakang siswa tersebut mengapa tidak fokus untuk belajar Bu, tinggal mencari solusi ini. Wah, Bu Siti sangat perhatian ya kepada murid-muridnya. Sekarang berarti Bu Siti sudah tahu penyebab kurangnya anak fokus tadi. Iya Bu, saya sudah tahu dan sudah paham kenapa anak tersebut tidak fokus. Yang dipikirannya itu maunya ke kantin terus dan ingin cepat istirahat. Kan pengen cepat-cepat beli jajan karena sudah kelaparan. Karena saya mengajar kelas 2, jadi kelihatan ekspresi anak di kelas Bu. Tidak bisa menyembunyikan ekspresi jika merasakan sesuatu. Beda dengan kelas tinggi, mungkin bisa menunggu sampai jam istirahat untuk berusaha fokus walaupun lapar. Gitu Bu. Baiklah Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu Siti lakukan untuk kedepannya biar anak kembali fokus? Saya punya rencana ke depannya begini Bu, mungkin ya saya akan berkoordinasi dengan orang tua si anak tersebut agar sebelum berangkat ke sawah setidaknya menyiapkan sarapan dulu untuk si anak Bu. Jadi saya membuat surat undangan untuk orang tua untuk datang menemui saya sebagai wali kelas agar saya dapat menggali lebih jauh latar belakang anak tersebut. Jadi tidak salah dalam menentukan langkah solusinya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu rencananya. Kira-kira prioritas utama dari Bu Siti itu siapa ya? Yang jadi prioritas utama saya nanti adalah anak tersebut di kelas sudah bisa fokus dalam menerima pelajaran Bu. Karena kasihan jika dibiarkan Bu, selain tidak fokus dalam belajar, juga secara kesehatan tidak baik Bu. Takut kena penyakit mah Bu atau lambung. Luka kan bahaya bagi masa depan si anak. Jika dibiarkan bisa parah dan harus mendapatkan perawatan medis. Malah nambah masalah baru ya Bu buat di sini kita. Ya, bagus sekali ya Bu Siti. Jadi Bu Siti sudah sepenuh hati menjiwai peran sebagai orang tua kedua bagi murid. Karena di sekolah kan memang kita sebagai guru adalah orang tua mereka. Orang tua mereka menitipkan sama kita. Jadi salutlah sama Bu Siti. Lalu adakah hal yang lain yang mungkin Ibu ingin lakukan terkait masalah ini, Bu? Ada Bu. Selain saya berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut, mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setidaknya dari sekolah itu mengumpulkan wali murid, kemudian memberikan sosialisasi kepada wali murid, karena kasus siswa belum sarapan itu tidak hanya di kelas saya saja Bu. Ternyata di kelas yang lain pun juga sama seperti itu Bu. Ya. Wah, ide bagus gitu ya, Bu. Berkolaborasi. Ya, Bu, dengan kepala sekolah. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah masih ada hal lain yang mau diajak untuk berkoordinasi dalam masalah ini, Bu? Iya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi semua pihak akan terlibat, Bu, agar masalah ini tidak berlarut-larut karena kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak ya, Bu ya. Anak yang lain ceria dan semangat belajar, nah yang tidak sarapan sedikit bergerak lemas. Menurut saya kesehatan juga diperlukan, Bu. Jadi selain fokus untuk belajar, saya juga takut apabila anak tersebut sakit ya pada lambungnya kayak kena mah itu loh Bu. Siap, keren Bu Siti nih. Jadi setulus hati melayani anak negeri. Hehe. Saya jadi terinspirasi nih dari Bu Siti agar memberikan perhatian penuh gitu kepada para peserta didik. Nah, Bu,
Dari hasil diskusi kita kali ini, gambaran komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar fokus siswa itu bisa kembali ya? Gambarannya saya akan terus setiap hari mengingatkan untuk anak-anak agar selalu sarapan pagi, dan saya akan berkomitmen untuk selalu nge-share info tersebut pada malam hari untuk orang tuanya, agar paginya menyiapkan makanan untuk anak-anak. Sesibuk apapun orang tua, anak harus menjadi prioritas. Kesehatan anak adalah utama. Seperti itu, Bu. Betul sekali, ya, betul sekali kata Bu Siti. Jadi, kesehatan adalah hal yang terpenting yang harus kita jaga ya, Bu. Oke deh, Iya, Bu. semoga berhasil ya, Bu Siti. Nah, sampai di sini adakah hal lain yang masih ingin didiskusikan, Bu? Sementara sudah cukup, Bu Cekai. Untuk saya sudah lega nih, masalahnya sudah ketemu dengan solusinya juga sudah ada gambaran. Alhamdulillah kalau begitu. Saya ikut senang mendengarnya, Bu. Baiklah, Bu Siti, jika dirasa cukup, ke depan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu. Siap, terima kasih Ibu Cekai. Sama-sama, Bu Siti.